Dalam catatan sejarah, bangsa Romawi kuno selalu dianggap sebagai bangsa yang maju dan beradab pada masanya. Namun dalam perkembangannya, bangsa Romawi kuno banyak melakukan pelanggaran, salah satunya yaitu perbudakan. Kehidupan bangsa Romawi selalu dipenuhi dengan para budak. Dalam catatan sejarah, jumlah antara orang bebas dan budak hampir sama. Pekerjaan setiap budak Romawi sangat bervariasi berdasarkan tugas yang diberikan oleh majikan mereka. Orang-orang Romawi mendapatkan budak dengan cara membeli di pasar budak, tawanan perang yang dijadikan budak. Atau juga mereka mendapat budak dengan cara menculik orang asing yang tidak dikenal di daerah kekuasaan Romawi. Budak bisa jadi gladiator, pekerja tambang, pelacur, mandor, atau bahkan pembuat perlengkapan rumah tangga. Hampir setiap pekerjaan Romawi dapat dilakukan oleh budak. Entah para budak itu mendapat bayaran atau tidak. Menjadi seorang budak Romawi bukanlah kehidupan yang menyenangkan, tetapi terkadang bisa lebih nyaman dari yang diharapkan. Namun, tidak pernah ada jaminan bahwa seorang budak dapat memiliki kehidupan yang baik. Budak wanita muda atau gadis menjadi budak yang paling premium. Apalagi jika para budak ini memiliki fisik yang masih muda, ideal dan berparas cantik, harganya bisa mencapai berlipat-lipat kali dari standar harga budak wanita biasa di masa itu. Untuk beristirahat, para budak akan tidur di atas tumpukan jerami dengan selimut seadanya, baik di dapur, lorong, atau loteng. Ada pengecualian untuk budak wanita yang cantik dan menawan harus tunduk pada hasrat seksual tuannya. Terkadang, para nyonya akan membuat hidup budak wanita menjadi sangat sulit. Hanya karena mereka curiga budak wanita itu tidur dengan suaminya. Budak tidak bisa melakukan apa-apa selain bergumam beberapa kata, mencuri makanan, menyebarkan gosip-gosip palsu, dan hal-hal kecil serupa. Apakah budak memiliki hak dalam hukum? Sungguh sangat ironis, budak dianggap warga nomor terakhir dalam tatanan masyarakat Romawi. Hak-hak hukum tidak berarti apa-apa dalam kehidupan seorang budak Romawi. Mereka bahkan tidak memiliki hak hukum untuk menikah. Meski dapat membangun keluarga, tuannya bisa memisahkan pasangan itu, atau menjualnya jika mereka mau. Anak-anak yang lahir dari pernikahan budak adalah milik tuannya. Mereka dapat dipisahkan dari orang tua dan dijual oleh sang majikan. Pada abad ke-5 M, Kode Hukum Theodosius menetapkan jika budak dipisahkan dari keluarga, mereka harus dipersatukan kembali dan ditempatkan dengan satu pemilik. Beberapa orang budak dapat diangkat ke posisi tinggi seperti meneer, juru sita, penagih utang, kapten kapal dagang, dan profesi lain. Mereka dapat memiliki kehidupan yang lebih baik dan mandiri. Tetapi bukan berarti mereka bisa bebas lepas dari hukuman berat. Para majikan memiliki hak atas budaknya. Mereka dapat menghukum budak, bahkan sampai meninggal. Para majikan mempunyai alasan dapat menghukum budak dengan keras, jika budak tidak jujur atau tidak kompeten. Ini tidak dapat mereka lakukan terhadap orang yang bebas selain budak. Beberapa budak Yunani yang beruntung dan memenuhi syarat dapat dengan mudah menjadi seorang dokter atau guru. Orang Yunani memiliki reputasi yang sangat baik dalam dua posisi ini dan orang Romawi sangat mempercayai prestasi budak yang berasal dari Yunani. Bagi budak perempuan, bekerja di bisnis prostitusi juga merupakan pekerjaan biasa. Pelacur budak biasanya hidup dalam kondisi mimpi buruk. Mereka mulai bekerja sebelum pubertas dan menjadi sasaran segala macam pelecehan verbal dan fisik. Para tuannya. Para budak perempuan ini harus melayani pelanggan tergantung dari target tuannya, sungguh ironis. Dalam satu hari bisa lebih dari 2 lusin pelanggan harus dilayani para budak wanita ini. Mungkin, sebagian besar budak pelacur berharap salah satu pelanggan kaya akan jatuh cinta dan membebaskan mereka. Meskipun tampaknya pahit, ada beberapa pekerjaan bahkan lebih buruk dari
Kehidupan seorang budak Romawi paling buruk jika mereka berakhir di pertanian, pertambangan, atau penggalian. Budak pertanian biasanya tidur dengan tangan atau kaki memakai rantai di dalam penjara dan mereka harus kerja sampai mati. Kisah Plinius Tua, salah satu orang kaya Romawi, Plinius memiliki lebih dari 4.000 budak pertanian, bangga dengan fakta bahwa ia tidak mengikat para budaknya. Karena alasan perlakuan budak yang tidak manusiawi itulah, mayoritas pemberontakan dilakukan oleh budak pertanian. Pemberontakan paling besar dan terkenal dilakukan oleh Spartacus dari tahun 73 hingga 71 SM. Jumlah pasukan pemberontaknya berjumlah antara 70.000 hingga 120.000 orang budak. Lain cerita. Budak pertambangan memiliki kondisi hidup dan kerja yang paling buruk. Kondisi ini menyebabkan mereka tidak memiliki kekuatan untuk memberontak. Beberapa budak adalah milik negara. Mereka melakukan tugas-tugas seperti memperbaiki jalan, memelihara saluran air dan bongkar muat kargo di pelabuhan. Sebagian besar budak ini juga tidur di rantai. Hukuman untuk budak. Sangat susah para budak ini lari dari kenyataan hidup. Para budak akan diberi cap khusus di bagian tubuh mereka sebagai tanda identitas pemilik budak itu. Para budak yang mencoba melarikan diri akan mendapat siksaan yang pedih, tidak jarang dari mereka telah menjadi mayat jika tertangkap. Kemudian tubuh mereka akan diikat di penampungan sebagai tanda peringatan untuk budak lain yang masih setia kepada majikannya. Seorang tuan bisa membunuh budaknya tanpa pengadilan. Mereka bahkan memiliki tim penyaliban yang memiliki semua peralatan, papan, tali, rantai, paku, dan kebutuhan lainnya. Tim cambuk bertugas untuk menelanjangi budak, mencambuknya sampai berdarah, dan kemudian memakunya di kayu salib. Mereka akan mematahkan kaki budak sehingga ia merasakan sakit yang akut sepanjang waktu ketika mencoba untuk berdiri. Kehidupan seorang budak Romawi dalam situasi seperti itu bisa berakhir setelah paling lama 48 jam. Tubuh itu ditinggalkan untuk burung nasar dan anjing untuk sementara waktu, sebagai peringatan bagi budak lainnya. Dibakar hidup-hidup dan diberi makan singa bukanlah kematian yang menyiksa. Kehidupan seorang budak dapat bervariasi dalam hal kesengsaraan dan berakhir dengan sangat menyakitkan.